Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Hari ini adalah Hari Raya Idul Adha dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi sahabat-sahabat kami yang berkurban. Semoga amal ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kawasan Rawabunga di Kecamatan Jatinegara. Area ini sudah jauh berubah dari sebelumnya, di mana di sini di atas lahan hijau ini terdapat bangunan-bangunan semi permanen yang dipergunakan oleh para pedagang. Nah, mayoritas pedagang yang ada di sini sebelumnya adalah pedagang perabot ya. Iya, di sini kita akan flashback kurang lebih di hari Sabtu lalu. Cukup cepat sebenarnya proses pembongkaran dilakukan di area kawasan Rawabunga di Jalan Bekasi Barat 6 ya, lebih tepatnya Bekasi Barat yang berada di depan dari stasiun Jatinegara agak ke arah barat. Di bagian bawah di sini para petugas ya dari PPSU, dari Alkal DKI bersama Pak Satpol PP dan juga perangkat pemerintahan daerah, Pak Camat beserta Pak Lurah hadir di dalam proses pembongkaran area kawasan jalur hijau. Kita rehat sejenak, bagaimanakah jadinya saat ini? Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pemerhati lingkungan, para pengguna transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Bagi yang belum mengetahui lokasi pembongkaran ya dan kawasan hijau yang sedang ditata oleh Pemprov DKI, kita bergerak dari arah Ngurah Rai atau dari stasiun Jatinegara yang ada di seberang, kemudian di kiri ya, di sisi selatan adalah Pasar Batu Cincin Rawabening. Di atas ini terdapat halte Transjakarta Stasiun Jatinegara yang baru dan halte ini tersambung dengan Stasiun Jatinegara, kemudian juga terintegrasi dengan halte Transjakarta di Pasar Jatinegara di Jalan Jatinegara Timur. Bila kita perhatikan jalur pejalan kaki yang ada di sini ya, sebagian juga dipergunakan untuk tempat berdagang. Mungkin memang Jatinegara sendiri punya ruang yang terbatas ya untuk area-area perdagangan. Nah, disinilah Rawabunga, kemudian ada di bagian kiri kita melihat petugas PPSU sedang mendirikan beberapa pohon ya. Nah, bila kita perhatikan jalur pedestrian trotoar yang ada di sini, sebagian itu dipergunakan tadi ya untuk menaruh barang-barang dagangan. Mungkin karena sebelumnya dan sudah lama para pedagang ada di sini menggunakan area tersebut. Sebenarnya Pemprov DKI sudah membangun pasar-pasar binaan yang dapat dipergunakan oleh para pedagang untuk menjadi area lokasi berdagang. Oke. Ini jalur Transjakarta ya cukup tidak steril. Kadang-kadang karena jalan yang agak menyempit di sekitar sini, kemudian juga parkir ya. Jadi beberapa oknum kendaraan menggunakan jalur Transjakarta untuk lebih cepat sampai ke arah tujuan. Nah, ini lokasi tadi parkir stasiun Jatinegara yang baru. Parkir ini sebenarnya cukup lebar dan cukup nyaman ya bagi para pengguna kereta, dapat memarkirkan kendaraannya di sana dan bisa memanfaatkan moda transportasi kereta. Ya, kawasan di sekitar Jatinegara memang tipikal jalannya agak sempit, kemudian juga banyak dipergunakan oleh para pengguna untuk parkir, kemudian lagi untuk berdagang, jadi sisa jalan tidak begitu banyak. Makanya para oknum menggunakan lajur khusus Transjakarta yang ada. Baik, kita akan menyeberang ke depan sana setelah tadi kita dari arah stasiun Jatinegara. Di sini pedagang-pedagangnya mayoritas adalah pedagang plastik, kemudian juga mixer, blender, elektronik dan lainnya. Baik, kita sudah menyeberang. Ini Jalan Bekasi Barat ya, yang menghubungkan arah stasiun Jatinegara dengan Jatinegara Timur, Pasar Jatinegara. Di depan sana itu adalah kawasan Rawabunga, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, dan areanya masuk di area Pasar Samboja ya. Tampak bangunan pasar yang cukup besar di sana, dan di situ menjadi salah satu binaan dari Pemprov DKI, pasar binaan untuk para pedagang dapat merelokasi barang dagangannya ke gedung tersebut. Ya, baik di sisi utara dan selatan dari Jalan Bekasi Barat sini ya,
itu dipergunakan untuk parkir, untuk berdagang ya, bagian sisi trotoarnya juga. Tampak ibu ini nampaknya mengambil video area yang dibuatkan atau ditanam ya dengan pohon-pohon yang ada di sini. Area lahan hijaunya sudah dipagar juga. Dan seperti kita lihat sudah banyak pohon yang ditanam dari beberapa hari belakangan ya. Mudah-mudahan kawasan ini benar menjadi kawasan hijau ya, menambah ruang terbuka hijau Jakarta, dapat juga membantu mengurangi polusi udara Jakarta paling sedikit sebanyaknya, karena ini akan bertambah terus areanya, serta membuat Jakarta lebih tertata dari sebelum-sebelumnya. Ya, dikarenakan 2023 ke 2024 merupakan tahun politik, jadi kita lihat di beberapa lokasi ada bendera-bendera partai ya. Nanti tinggal memilih kita sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jembatan penyeberangan orang yang ada di Jalan Bekasi Barat ini salah satu yang cukup panjang yang menghubungkan halte tadi Transjakarta Stasiun Jatinegara dan halte Transjakarta Pasar Jatinegara yang ada di sisi barat. Area masuk ke jalan Pasar Samboja di Rawabunga ini ada yang sudah dibeton, kemudian ada yang model seperti ini, jadi masih ada betonnya setengah, kemudian ada nampaknya itu adalah drainase ya, drainase dari jalan yang ada. Nah, di bagian dalam ini semuanya sudah bersih ya. Tadinya kita melihat puing-puing bangunan di sini semua sudah diangkat oleh truk-truk Alkal bersama satu beko yang warna biru yang bertugas menghancurkan dinding-dinding semi permanen yang ada, dan kita juga lihat dinding tersebut sangat mudah dirobohkan. Tidak ada tulang-tulang besi ya yang dipasang, memang karena bangunannya bangunan yang tidak permanen. Ya, ke arah depan sana kita lihat sudah jauh lebih lapang ya dari sebelumnya. Aksesnya di sekitar sini sudah menggunakan jalan beton yang cukup baik ya. Jadi nanti ya mungkin para pedagang dapat menggunakan area yang sudah ditentukan atau dibina oleh Pemprov DKI. Ini saluran air ini nampaknya di bagian bawah konblok ya, karena ada bagian dari saluran yang dapat diangkat. Nah, ke arah sana itu akan ketemu dengan satu kali. Kalinya sepertinya akan mengalir ke arah Sentiong dan juga ke arah Kemayoran. Anak-anak mulai bermain di sekitar sini dengan senang ya, dengan lapang. Juga ada sepeda yang sudah masuk ke dalam kawasan taman. Ya, walaupun tamannya sendiri itu sudah dimulai dipagar dengan tali plastik ya. Sebenarnya PKL atau pedagang kaki lima itu kalau kita mencari definisinya adalah pedagang atau penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah atau tanah atau kawasan, biasanya di jalan ya, kemudian juga di taman dan di area-area yang biasanya difungsikan untuk tata ruang dan lainnya, dan bisa juga berdagang di lokasi yang lain ya. Jalur hijau sendiri ya, kalau kita lihat definisinya adalah jalur untuk penempatan tanaman serta elemen landscape ya lainnya yang terletak di ruang milik jalan, rumija atau ruang pengawasan jalan dan lainnya. Dan memang kawasan-kawasan tersebut bisa saja ada di pinggir jalan, kemudian juga di pinggir rel, kemudian pemakaman, kemudian juga taman-taman atau tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah ya dan belum dimanfaatkan. Di sisi belakang sebenarnya masih ada beberapa bangunan ya, namun saat ini paling tidak ini sudah menjadi satu langkah yang cukup baik bagi Pemprov DKI memulai penataan kawasan-kawasan yang menjadi titik-titik ya, ruang taman, kemudian juga ruang terbuka hijau dan lainnya. Cukup banyak sebenarnya kalau kita lihat di beberapa lokasi di Jakarta ya. Nah, hasil dari pembongkaran yang ada di sini kita lihat ya, kemarin di video kami sebelumnya juga ada. Jadi seng-sengnya dibuka, kemudian lagi dibawa, dikumpulkan, dinaikkan ke truk dan dibawa keluar dari area.
Jatinegara sendiri adalah daerah yang lumayan cukup lama ya, dari sejak zaman Hindia Belanda, dan merupakan area pengembangan pada saat kota Batavia yang terpusat di sekitar Kota Tua, Glodok dan lainnya cukup padat. Jadi pengembangan kota itu menuju ke arah selatan ya, dan juga ke arah Blok M, Blok A dan seterusnya. Nah, Jatinegara ini dulu itu adalah kabupaten malah, dan banyak area-area masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jatinegara sini. Tampak para pekerja di bagian atas pada hari Sabtu lalu melakukan pembongkaran atap-atap dari kios pedagang yang ada di pinggir jalan. Nah, selain itu juga rangka-rangka dari kios ya dibongkar menggunakan alat-alat. Beberapa diantaranya dilas ya, dipotong menggunakan mesin las, mungkin karena susah dicabut dan lainnya. Kemudian untuk dinding itu robohkan oleh si beko. Nah, ini aktivitas yang berlangsung pada waktu itu. Hasil pembongkaran lumayan banyak ya kalau kita perhatikan di sini, seng-sengnya, kemudian rangka-rangkanya. Nah, proses pembongkaran waktu itu juga dibantu pengamanannya oleh TNI dan Polri bersama Satpol PP, dan dipantau langsung oleh Pak Camat beserta Pak Lurah. Nah, jadi jalur hijau ini juga merupakan jalur atau jalan umum di sepanjang sebidang tanah yang belum dikembangkan di daerah perkotaan atau pedesaan, yang disisihkan biasanya untuk penggunaan rekreasi ya, membuat taman, perlindungan lingkungan dan seterusnya. Nah, proses pembongkaran sebenarnya sudah dilakukan peringatan sebelumnya kepada para pedagang oleh pemerintah kota administratif Jakarta Timur, memberikan surat untuk bisa merelokasi area di mana mereka berdagang agar nantinya area tersebut dapat digunakan menjadi sebuah taman ya, ruang terbuka hijau bagi Jakarta. Dan sudah dilakukan kalau tidak salah di Februari lalu, kemudian juga ada surat peringatan berikutnya. Lalu setelah itu barulah dilakukan penggusuran lah lebih tepatnya ya, di mana bangunannya dirobohkan. Hal ini sebenarnya kita juga lihat di Kali Cipinang pada waktu pembuatan penyelesaian dari program sodetan Kali Ciliwung di sisi outlet, di mana di sana di pinggir kali di sisi selatan ya ataupun di sisi utara itu sebenarnya terdapat bangunan-bangunan yang dimanfaatkan oleh warga di atas tanah milik Yayasan Trisakti yang sudah dihibahkan oleh yayasan tersebut kepada negara. Jadi tanah tersebut dikuasai oleh negara dan ditempati oleh warga. Nah, mungkin sebelum warga menempati sebuah lahan ya, baiknya diperiksa terlebih dahulu apakah lahan tersebut milik negara, karena nanti kalau sudah dibangun dengan bangunan-bangunan mulai dari semi permanen, permanen dan seterusnya, untuk pembongkaran dan lainnya akan perlu effort yang cukup besar ya. Ini adalah Jalan Jatinegara Timur yang kalau kita dari arah Matraman menuju Kampung Melayu melewati area ini sudah diaspal ya, sudah cukup bagus. Kemudian kita perhatikan memang di Jatinegara ini yang Jatinegara Timur ya, itu dipergunakan sebagian besar untuk berdagang. Nah, mungkin Pemprov DKI karena ini sudah cukup lama dipergunakan oleh masyarakat ya, perlu satu lokasi nampaknya, karena di sini menjadi ikon ya. Kalau kita perhatikan di area ini banyak pedagang-pedagang ikan hias ya, hewan-hewan kecil yang ada di sepanjang trotoar. Trotoarnya mungkin dibuatkan satu kawasan terpadu untuk pedagang-pedagang ini ya. Jadi yang jalan kaki tetap nyaman, yang para pedagangnya tetap bisa melakukan aktivitas perekonomian dan lainnya. Nah, itu kita tahu areanya di mana. Tapi harusnya sekitar sini juga ya. Ini Jalan Jatinegara Barat kalau kita menyusurinya dari sisi utara tadi ya. Nanti akan ketemu stasiun Jatinegara, kemudian di sisi kanan ini Kelurahan Rawabunga. Kelurahan tersebut ya masuk dalam Kecamatan Jatinegara. Stasiun Jatinegara sini kalau kita lihat tadi itu sudah cukup baik ya, area parkir sudah tersedia, cukup lebar. Tapi masih ada memang beberapa kendaraan-kendaraan taksi ya masih parkir di depan, bajai dan seterusnya, sehingga terjadi penyempitan di depan jalur
jalan yang ada di stasiun Jatinegara. Bahkan lajur busway-nya sempat dilepas juga ini pembatasnya karena sempitnya akibat parkir, menunggu penumpang, menjemput penumpang ya. Kita kembali ke sini lagi ya, ini proses-proses yang kita lihat di hari Sabtu lalu ya, tampak satu beko ya di standby-kan, Hyundai dan juga beberapa truk dari unit Alkal. Nah, area ini sebenarnya ada garis kuning ya, jadi memang merupakan area yang sudah diproteksi, kemudian tidak boleh dimasuki karena ada aktivitas yang dilakukan oleh para petugas seperti itu. Di sekitar kios-kios ya, rangka-rangka kios yang masih ada. Ini tadi gate-nya dilepas ya, karena mungkin ada alat berat yang masuk. Seperti beko ya, mungkin lewat di sana. Ini gate-nya tadi sudah tidak ada. Semoga Jakarta makin baik ke depannya karena penataan dari kawasan-kawasan seperti ini yang lumayan banyak lah lokasi-lokasinya kita juga dapatkan dari sahabat orang Indonesia di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi Jakarta memang bisa menjadi kota yang lebih baik ya, lebih nyaman, kemudian tertata, punya jalur yang pejalan kaki yang memadai, punya ruang terbuka hijau ya, taman yang banyak, serta dapat mengurangi polusi udara dan seterusnya. Bagi sahabat kami yang ingin berbelanja di sekitar sini, hanya area sini yang sedang ditata ya, masih. Untuk area-area lainnya masih bisa yang ingin membeli perabot ya, di Pasar Samboja sendiri yang baru juga sudah banyak. Sudah ada beberapa pedagang ya, ada penjual martabak juga di sini, martabak orin mungkin sahabat-sahabat yang sering membeli lewat Gojek dan GoFood ya, ataupun juga GrabFood. Ini anak-anak sudah berkumpul di area ini pada sore hari ya, kita shoot pada sore hari di satu hari sebelum hari raya Idul Adha, hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Semoga makin baik ya penataan kota dan masyarakat lebih aware dengan tanah milik negara dan tidak memanfaatkannya karena nanti butuh effort yang cukup besar untuk membebaskan. Salam sehat.